Dari masih sekolah sampai kuliah sampai menikah, ya. Ada ya yang menikah sampai kecil hacap Ajis nganterin, luar biasa Ajis. Luar biasa, jauh itu ya demi murid-muridnya. Kenapa? Karena ini awalnya pondasinya sangat luar biasa. Pondasinya itu adalah tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan firman yang pertama. Apa firmannya, ada yang tahu? Surat Al-Alaq. Apa awalnya? Iqra. Iqra apa artinya ya? Oh, bukan tontonlah, bukan. Kali gitu tontonlah, bukan ya? Oh, kali dengarkanlah, dengarkanlah. Oh, bukan. Artinya apa Iqra? Bacalah. Oh, berarti ini ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Yang tersurat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan polosnya, ma'an Nabi Qari, saya nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril, diulang sampai 3 kali baru disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan daripada manusia. Ini ketika dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengucapkan daripada Al-Qur'an tersebut karena dengan nama bismi, dengan nama Allah. Makanya kita disunahkan kalau apa-apa dimulai dengan baca bismillah. Tapi tadi artinya apa Iqra? Bacalah. Berarti bukan apa? Bukan tonton. Kalau sekarang ilmu banyakkan di mana? Di YouTube apa di mana tuh? Ditonton ya enggak? Cuplikan-cuplikan, di scroll ya enggak? Di TikTok, di IG, di short, bahkan ada lagi di YouTube pendek-pendek, benar enggak? Bukan ditonton, bukan juga dengan lewat Spotify ya. Mau dengerin gitu sambil dengerin ceramah, kagak bisa. Al-Quran ngajarin apa? Iqra, bacalah. Berarti apa? Kita disuruh belajar. Kita harus punya guru. Gak bisa belajar langsung ke Syekh Google, gak ada ya. Inna hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini laksana agama untuk kalian. Maka kalau kalian mau ngambil ilmu, jangan ambil sembarangan. Kenapa? Karena seakan-akan kalian ini mengambil agama kalian. Maka perlihatkan dulu, lihat dulu, teliti dulu dari siapa antum ngambil daripada ilmu itu. Apalagi ini yang namanya Al-Quran, perlu yang namanya seorang guru. Makanya dulu Ustadz motivasiin tuh yang namanya Ustadz Ajis, antum mesti ngajarin Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, yang paling baik, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan yang namanya ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya, maka dia mengajarkan kepada orang lain. Ini orang yang terbaik di antara kalian. Makanya kita dulu Ustadz pernah belajar di Darul Lughah wa Da'wah. Musyrifnya itu As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani sampai rela untuk mengajar daripada anak-anak bocil, anak-anak TPQ ya. Anak-anak yang masih pada kecil-kecil belum tahu itu huruf Al-Quran, diajarin sama Sayyid Muhammad. Sedangkan Sayyid Muhammad ini adalah seorang muhaddis yang murid-muridnya dari ujung ke ujung, muridnya banyak di mana-mana. Bagaimana almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Ami Ading yang ada di Al-Hawi, murid beliau. Di Darul Lughah Habib Zain Baharun, murid beliau. Dan juga di Malang Al-Ustadz Soleh Al-Idrus, murid beliau.
Ustadz Novel Al-Kaf di Sukabumi almarhum, murid beliau. Ustadz Nagib yang di Sukabumi, yang di mana, di Bekasi, murid beliau. Ustadz Umar Abdul Aziz bin Syihab di Palembang, murid beliau. Almarhum juga Kiai Taifur yang baru-baru meninggal, itu murid beliau. Banyak sekali murid-muridnya yang jadi alim ulama, kayak Ihya Ulumuddin di Malang. Tapi luar biasanya Sayyid Muhammad ngajarin dulu anak-anak kecil. Ditanya, Sayyid, antum gak perlu sibuk ngajarin anak kecil, kita-kita aja. Jangan, kata Sayyid Muhammad. Kenapa? Ana pengen nyimpen saham. Pengen nyimpen saham. Kepada siapa? Kepada anak-anak kecil ini. Siapa tahu nanti anak kecil ini ada yang jadi imam masjid. Siapa tahu anak kecil ini ada yang menjadi seorang ulama. Kalau saya kenalin huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, setiap dia baca Al-Quran menjadi imam, maka pahalanya untuk saya. Karena saya yang mengajarkan pertama kali. Mandala alal khair falahu mithal ajri fa'ilih. Dan kalau dia jadi ulama, setiap baca hadis, setiap baca tafsir, setiap baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu pahalanya buat siapa? Buat yang pertama kali ngajarin huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Nah ini namanya dipegang oleh Ustadz Aziz nih. Dari anak-anak masih MTS Aziz ya, MTS 16 tadi itu. Banyak udah. Ada kurang lebih 13 orang tuh. Rajin-rajin dulu, luar biasa. Sampai pada kerja. Ya, sampai pada kerja bisa berapa dihitung jari aja sekarang Aziz ya. Dari tinggal 5 atau 4 orang ini namanya. Tapi luar biasa, berganti, regenerasi, ya enggak? Regenerasi, lihat anak-anak muda, luar biasa. Ini mengingatkan Ustadz kepada guru Al-Fakir Al-Habib Hasan. Dulu Habib Hasan, antum nggak tahu awal muasalnya, nggak kayak sekarang Nurul Mustafa besar begitu, enggak. Sama dari nol juga, dari rumah ke rumah, dari musola ke musola. Kadang-kadang anak muda diajak, malam minggu ini ada, malam minggu depan nggak ada, begitu. Dan turun naik begitu. Perjuangan Habib Hasan, ya, perjuangan dari mulai rumah sini, nanti pindah lagi ke rumah sana, penginap di Jakarta, aslinya di Bogor. Naik kereta, kadang sama kita anterin Habib Hasan dari Bogor, jalan kaki dari Empang, kemana? Ke stasiun Bogor, jalan kaki tuh lewat Sungai Cisadane tuh. Nanti naik kereta, kita kemana? Ke Kuitang. Hadir Kuitang hari Minggu, Kongdang dia turun situ. Jalan kaki ketemuin Abi Abdullah Syami, masih ada talqin dzikir, kita cium tangan. Nanti mana? Lanjut lagi ke Pondok Bambu, ngajar Habib Hasan di sana, ke Perumpung, ya. Ustadz Anto Jibril masih marawisan dulu, belum jadi MC sekarang, Kuitang dulu masih. Iya, mau godam aja dulu, mau godam nih. Ya, kuda yang mana itu, muridnya Habib Hasan dulu itu. Dulu masih main hadroh, sekarang bisa main gambus itu. Ya. Nanti malamnya ke almarhum Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Attas, cucunya Habib Ali Bungur, begitu. Nanti hari Minggunya Habib Hasan datang ke Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Segap di Bukit Duri, di bawah pohon jambu tuh, ngajar Fathul Qorib sama Nasaidiniyah. Masih ingat Ustadz dulu diajak sama Habib. Begitu, belajar, mengajar. Jadi sosok Abdul Aziz ini mengingatkan Ustadz kepada guru Al-Fakir Habib Hasan dulu seperti itu awalnya. Terus tidak terasa majelis sampai sekarang 11 tahun. Ini yang perlu ditekankan di sini, bagaimana tadi Ustadz Aziz cerita tantangan beliau kepada anak-anak muda. Ini kita khusus ngomongin tentang anak muda ya. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW juga punya anak-anak muda. Bukan cuma orang tua seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, enggak. Ada sahabat-sahabat yang masih muda. Di antaranya itu putra dari paman beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sampai di Maulid Diba dijulukin apa? An Bahril Ilmi Natik, wa an Bahril Ilmi Dafik, wa lisanil Qur'ani Natik, aw hadi ulama innas Sayyidina Abdullah ibni Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada hadis al-awwal riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampai dijulukin An Bahril Ilmi Dafiq, yang mana beliau ini laksana ilmunya seluas samudra lautan,
yang dengan ombaknya begitu besar dan kuat saking ilmunya banyaknya. Walisanul Qur'ani natik, beliau ini laksana lisan Al-Quran yang berbicara, saking taunya, saking hafalnya dan paham tafsir daripada Al-Quranul Karim. Auhadi ulama innas, beliau dijuluki habrul ummah, ulamanya umat ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kunci sukses Abdullah bin Abbas bisa seperti beliau? Ternyata kuncinya itu selain belajar kepada Rasulullah, belajar kepada para sahabat Nabi yang senior, ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dapat kunci suksesnya, futuhnya, gara-gara khidmat sama gurunya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu sedang berada di rumah istri beliau yang bernama Sayyidah Maimunah. Ini Sayyidah Maimunah, kebiasaannya orang dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita kalau bangun tahajud ya Maulim Rifai, kita tinggal nyalain apa? Keran aja kan, keluar air. Oh coba cerita zaman dulu Darun Najah bagaimana? Oh iya nimba dulu, bener. Nimba dulu kayak Sukron Makmun masih seger itu waktu itu ya. Ya masih nimba dulu. Nah zaman dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Dia harus nimba dulu. Jadi yang namanya Rasulullah bangun tidur, ketika ngelihat ada loh, udah ada bejana nih, udah ada ember isinya air. Siapa ya kira-kira ini? Yang nyiapin air siapa nih? Kok tahu gitu? Rasulullah jadi nggak usah nimba lagi. Rasulullah bisa langsung wudhu. Ditanya siapa ini katanya? Oh ini Abdullah bin Abbas ya Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah ternyata ada Abdullah bin Abbas. Didoain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil wahdihi ila sawai sabil. Ya Allah jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih, orang yang paham di dalam kepahaman agamanya. Didoain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gak aneh kalau beliau jadi habrul ummah. Tapi apakah cukup dengan kepintaran? Enggak. Orang zaman sekarang gak cukup dengan yang namanya pinter doang. Kenapa? Karena Al-Quran zaman sekarang itu kalau kita rata-rata ngelihat orang dari terjemahan, benar? Dari terjemahan, bukan dari tafsirnya. Karena terjemahan Al-Quran itu beda dengan yang namanya tafsir Al-Quran. Dari segi bahasa Arabnya aja, bahasa Indonesia itu nggak cukup untuk menjelaskan. Contoh ya seperti ini. Ihdinas siratal. Sirat dalam bahasa Arab itu kalau kita artiin diterjemah itu namanya apa? Jalan. Tapi sebenarnya sirat itu khusus untuk jalanan yang lurus nih kayak gini nih, gang ini. Lurus gak ke sana? Nah, namanya sirat nih. Namanya sirat. Kenapa? Lurus. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beda sama torik. Kalau torik itu ada yang jalanan belok, ada jalanan lurus. Tapi bahasa Indonesia apa kalau torik? Artinya apa? Jalan juga. Tapi nggak dijelasin tuh, padahal beda tuh. Ya. Ada lagi namanya sabil. Ya, sabil. Sabil itu apa? Artinya jalan juga. Tapi sabil itu lebih dicondongkan kepada manhaj, metode, prinsip, jalan yang mana dijadikan sebagai yaitu pedoman. Makanya hakul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada kitab namanya Sabilul Muhtadin, yaitu pedomannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi itu namanya sabil, tapi di bahasa Indonesia semuanya artinya jalan. Makanya beda ya, beda antara bahasa Al-Quran dengan terjemahan Indonesia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam doain lagi, wa alimhu ta'wil, ajarkan Abdullah bin Abbas ini ta'wil Al-Quran, bagaimana mentafsirkan Al-Quran.
Asbabun nuzulnya ini ayat tahu Abdullah bin Abbas. Kepada siapa? Tahu Abdullah bin Abbas. Apakah ini ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah? Tahu Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau udah nguasain ilmu agama, nguasain Al-Quran cukup? Enggak. Banyak orang zaman sekarang pinter tapi keblinger. Biar bener gimana? Kita nggak butuh, orang Indonesia nggak butuh orang pinter, udah banyak bener. Tapi yang dibutuhkan orang Indonesia adalah apa? Orang bener, karena orang bener udah pasti pinter. Tapi orang pinter belum tentu bener. Makanya didoain sama Nabi SAW, wahdihi ila sawai sabil. Berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang bener.